Halo semuanya, perkenalkan saya Lala Intan. Saya dari PT Quantum Inti Akurasi. Nah, di sini saya akan bantu menjelaskan DPM4, Digital Pressure Meter. Selanjutnya adalah kelengkapan untuk alat DPM4. Yang pertama adalah main unitnya, kemudian adapter dari DPM4, baterai 9 volt, tubing kit, getting started manual, CD manual, juga yang terakhir adalah calibration report. Nah, ini adalah calibration report atau sertifikat kalibrasi. Kemudian ini adalah carrying case atau tas dari DPM4. Fungsi dari alat DPM4 atau digital parameter tester adalah untuk mengukur tekanan, baik tekanan positif maupun tekanan negatif. Nah, DPM4 ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu tipe G dan tipe H. Perbedaannya adalah tipe G memiliki range pressure minus 700 mmHg sampai 5000 mmHg dengan resolusi 0,5, sedangkan tipe H memiliki range pressure plus minus 350 mmHg dengan resolusi 0,1. DPM4 menggunakan baterai 9 volt alkalin dan juga dapat menggunakan baterai eliminator. Tapi baterai eliminator ini bukan sebagai charge. Pada seri 2G maupun 2H sudah dilengkapi dengan menu untuk pengukuran humidity. Alat apa saja sih yang bisa diukur oleh DPM4? Yang pertama ada sphygmomanometer, baik itu tensi air raksa maupun tensi aneroid atau jarum, dan suction. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian alat dari DPM4, Digital Parameter Tester, Fluke Biomedical. Kemudian yang pertama adalah tombol on off, di mana fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan alat. Selanjutnya ada pressure temperatur, di mana fungsinya untuk melakukan pengukuran tekanan dan suhu. Menu scroll untuk pemilihan menu baik ke kanan maupun ke kiri. Dan yang selanjutnya adalah display untuk menampilkan pilihan menu serta hasil ukur. Kemudian F1 untuk peak, fungsinya untuk mengukur nilai tekanan tertinggi atau tekanan puncak. Kemudian F2 untuk klik, fungsinya untuk mengukur kebocoran. F3 unit untuk mengganti unit atau satuan. Kemudian F4 untuk zero untuk melakukan zeroing. Selanjutnya adalah bagian atas alat. Ada flow minus, kemudian pot pressure, flow plus, serta humidity. Kemudian di bagian samping alat dapat port temperatur, kemudian RS232, serta port baterai eliminator. Bagian belakang alat terdapat label kapan terakhir dikalibrasi dan kapan harus dikalibrasi, atau biasa disebut dengan call due date dan calibration date. Kemudian serial number, serta yang terakhir adalah kompartemen baterai. Itu tadi adalah bagian alat dari DPM4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian sphygmomanometer atau tensimeter air raksa dengan menggunakan DPM4. Apa saja yang harus kita siapkan untuk pengujian? Yang pertama adalah sphygmomanometer atau tensi air raksa sebagai device under test. Kemudian mandrel set sebagai pengganti lengan. Yang akan kita gunakan adalah tipe yang dewasa. Kemudian yang utama adalah DPM4 itu sendiri, tubing kit, selang, dan juga 3-way. Selanjutnya
adalah untuk penginstalasian pengujian. Kita pasang dengan menggunakan three-way, satu selang dari tensi air raksa atau sphygmomanometer, satu selang yang lagi dari manset yang sudah dipasangkan ke mandrel set dengan ukuran pedal dan juga sudah terhubung dengan bulb atau pompa atau balon. Dan yang satunya lagi sudah terpasang ke port pressure dengan menggunakan selang dan tubing. Untuk cara pengujiannya ada dua cara. Pengujian pertama adalah pengujian kebocoran dan pengujian akurasi. Untuk uji kebocoran, nyalakan alat DP4 dan menggunakan tombol on off. Lakukan zeroing dengan menggunakan menu zero tombol F4. Tidak lupa buka semua knob dari balon atau bulb atau pompa. Kita tekan zeroing. Kalau sudah, kita kunci valve-nya. Kemudian tekan menu leak dengan menggunakan tombol F2. Pada menu leak ini terdapat pemilihan menu untuk waktu 15, 30, 40 second, dan 60 second. Yang akan kita gunakan adalah 60 second. Selanjutnya kita pompa sampai 200 mmHg. Kemudian kita tekan menu 60 second atau 60 detik dengan menu F4. Nah, di sini ada proses leak test di mana nanti setelah 60 detik counting down akan terlihat hasil dari leaknya atau leak result. Kita tunggu dan hasilnya tidak boleh lebih dari 15 mmHg atau harus kurang dari 15 mmHg per menit. Kemudian hasil yang didapatkan atau leak resultnya adalah 3,4 mmHg. Maka masih termasuk ke dalam toleransi, di mana toleransinya adalah harus kurang dari 15 mmHg per menit. Setelah hasil dari uji kebocoran didapatkan, lalu kita catat, kemudian kita lanjutkan ke pengukuran selanjutnya, yaitu pengukuran akurasi tekanan. Caranya adalah menekan tombol press temperatur atau pressure temperatur. Kita nolkan kembali, buang semua tekanan. Kita zeroingkan kembali. Untuk akurasi tekanan tidak perlu masuk menu manapun. Pada saat kita setting di sphygmomanometer atau tensi air raksa itu 0, maka di DP4 harus terukur 0. Begitu juga dengan titik 50, 100, 150, 200, dan 250. Dari 0, tekan 0. Kita pompa 50. Harus terbaca 50. Di sini 51,6. Kemudian 100, 100,5, 150, 150,5, 200, 198,6, 250,
249,7. Itu adalah nilai naik, sedangkan nilai turun dibuka pelan-pelan ke knopnya dari 250 ke 200. Maka terbaca 198,1, 150, terbaca 147,7, kemudian nilai 100 mmHg 98,7, 50, 49,8, 0, 0. Untuk toleransinya tidak boleh lebih dari 3 mmHg atau plus minus 3 mmHg. Nah, itu dia cara pengujian tensiometer air raksa atau sphygmomanometer menggunakan DPM 4. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi PT Quantum Inti Akurasi, Divisi Application and Support Engineer.